Setiap pemimpin akan menginspirasi banyak orang. Makanya, ada satu hal yang paling gue takutin dari warisan seorang pemimpin. Bukan soal warisan proyek mangkraknya ya, bukan juga soal korupsinya, tapi soal nilai-nilai buruknya. Ini lebih bahaya dari apapun. Komik apa Doraemon, komik Shinchan gitu. Kalau pemimpin kita mewarisi proyek mangkrak atau mungkin urusan korupsinya, dia akan dihukum pidana. Dan pasti dia akan dapat hukum sosial. Tapi yang akan dihukum ya dia sendiri. Itu urusannya ya dia sendiri. Yang rusak namanya ya dia sendiri. Yang masuk penjara dan yang susah ya dia sendiri. Tapi beda halnya kalau pemimpin itu mewarisi moral yang rusak atau nilai-nilai etika yang hancur. Itu akan mempengaruhi generasi mendatang. Dan akhirnya rusaklah tatanan hidup berbangsa kita. Itulah bahayanya menjadi seorang pemimpin. Setiap tutur kata atau tingkah lakunya akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Lalu, apa warisan buruk Jokowi? Warisan buruk Jokowi adalah arogansi. Dan itu yang udah ngerusak generasi sekarang. Ya, kita bisa lihat aja sekarang-sekarang ini. Bahasanya nih, lu punya uang, lu punya kuasa. Itu tuh udah terdengar di mana-mana. Lu punya duit, lu punya kuasa. Tai. Atau setiap anak-anak muda nih yang mau menjadi sesuatu, pertanyaannya nih, lu punya ordal nggak? Udah biasa kan terdengar. Seolah-olah nih, kita ini kalau nggak punya apa-apa, ya nggak bisa jadi apa-apa. Dan seperti udah jadi pembicaraan umum. Ada dua hal yang harus lo punya. Dan kalau lo mau jadi sesuatu juga ya. Yang pertama nih, lo punya uang. Dan yang kedua, lo punya ordal. Kalau lo punya skill dan integritas, tanpa dua hal itu, lo nggak bakal bisa jadi apa-apa lah. Bayangin aja, udah frustasi itu loh rakyat di bawah. Bahkan, banyak juga nih yang kita lihat pejabat-pejabat yang udah keterlaluan arogannya. Kita ingatlah dulu kasus Sambo atau Mario Dendi. Itu adalah bukti kalau arogansi itu udah masuk ke alam bawah sadar dan menjalar ke setiap lini. Kalau rasa arogan itu tidak tertanam di alam bawah sadar mereka, gua rasa nggak akan tuh mereka ngelakuin hal-hal kayak gitu. Bahkan sikap arogan itu kayaknya udah menjalar lebih jauh lagi deh sekarang. Nih lu lihat aja nih videonya. Dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapot Maisa duduk di bawah, dia nangis loh bu. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Itu cerita yang gue dapat ya. Dan kejadian ini dimana ada seorang anak dipaksa belajar dengan duduk di lantai. Hanya karena belum bayar uang sekolah. Ini gila sih. Dan gue sangat marah ya ngelihat situasi kayak gini. Itu aturan dari mana? Lagian kalau cuman belum bayar SPP, masa harus seorang anak nih dibikin malu seperti itu ya? Gimana kalau itu kejadian sama anak kita sendiri nih? Dan adik kita atau ponakan kita? Ini ngaco banget lah. Tapi itu ya kembali lagi, arogansi penguasa. Siapa yang berkuasa di sekolah itu? Ya kepala sekolah dan gurunya. Dan kenapa mereka bisa seperti itu? Itulah yang gue bilang warisan. Warisan arogansi. Dan hal-hal kayak gini nih, gue prediksi akan terus berulang. Kenapa? Ya karena virus arogansi udah masuk ke sanubari para penguasa kita. Mungkin nggak semua ya, tapi nggak sedikit juga loh yang udah terpapar virus arogansi ini. Dan virus arogansi ini adalah warisan Jokowi. gue banyak denger dari para senior gue. Mereka bilang zaman Soeharto itu nggak gini-gini banget kok. Di zaman mereka, kalau cuma telat bayar SPP, paling ya ditagih terus. Bukan dipermalukan seperti kejadian tadi. Gue bisa ngebayangin betapa malu dan mungkin anak itu akan trauma seumur hidupnya. Kasian banget anak itu. Ya, semoga kuat ya, Dek. Lo pasti bingung, kenapa sih gue kaitin kejadian ini nih sama Jokowi? Ya karena menurut gue Jokowi adalah pemimpin yang udah jadi role model. Dan dia sudah mewarisi rasa arogansi yang tertanam di banyak kepala para pejabat kita. Kenapa? Karena Jokowi udah mempertontonkan arogansi kepada mereka. Dan itu dilihat oleh banyak orang dan banyak anak buahnya. Buat gue melalui apa yang sudah dia lakukan di Pilpres kemarin, Jokowi sudah menyalahgunakan kekuasaannya dan memperlihatkan kepada semua orang. Itu seperti dia mau bilang, gue punya kuasa, gue bisa loh ngelakuin apa aja. Lu mau apa?
Lalu, pelajaran moral apa yang mau diwariskan? Tindakan Jokowi itu adalah tindakan amoral yang nggak punya adab loh. Dan pastinya merusak nilai-nilai kebangsaan kita. Kalau gue ngomong gini nih, biasanya para buzzer-buzzer mawar nih, atau yang biasa kita bilang sebagai tim cebokers lah, akan protes kayak gini-gini nih. Apa hubungannya ya sama Jokowi, bos? Kenapa apa-apa bahas pilpres? Ini gue jawab ya, sebelum para cebokers itu pada nanya. Yang namanya pemimpin itu akan dijadikan contoh oleh banyak orang, bos. Kalau dia menanamkan virus arogansi, maka virus itu akan merasuki setiap kalbu bawahannya dan orang-orang yang mendukungnya. Dan apakah ketika virus arogansi itu sudah merasuki, lalu yang terkena bisa sembuh? Jangankan sembuh, sadar aja susah, bos. Karena mereka akan merasa apa yang mereka lakukan itu benar. Kenapa mereka seperti itu? Karena seperti itulah wajah pemimpin mereka. Itulah yang ditanam Jokowi dan menjadi penyakit generasi selanjutnya. Dan kini Presiden Prabowo yang harus menanggungnya. Katanya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Kita ingatlah soal kop surat Kementerian Desa yang digunakan untuk kampanye istri Menteri Desa. Atau yang baru-baru ini deh, ada patwal yang terekam arogan di jalanan yang ngawal mobil plat RI 36 loh kalau nggak salah. Belakangan diakui kalau itu adalah mobil Raffi Ahmad. Tapi gue sih nggak yakin ya sama pengakuan Raffi Ahmad ini. Gue tahu kok itu gimana ceritanya. Kita lagi meeting, mobil ambil arsip, mobil ambil dokumen. Gak usah sombong. Yang mau gue bahas adalah arogansinya loh. Iya, belakangan ini Raffi Ahmad bilang kalau mobil itu nggak ada siapa-siapa. Dan itu cuma mau ambil berkas aja katanya. Lah, kalau nggak ada siapa-siapa, kenapa heboh banget patwalnya, Pak? Raffi ditumbalin ya? Cuma nanya aja loh, Pak. Tapi oke lah, anggap aja cerita Raffi Ahmad ini bener ya. Justru kalau cerita Raffi Ahmad itu bener, ya jadi makin lucu kan. Itu patwal adalah fasilitas negara yang diberikan buat pejabat. Kalau nggak ada pejabatnya, ngapain dikawal? Kalau cuma mau ambil berkas, kenapa nggak naik motor aja, Pak? Justru itu lebih hemat dan lebih cepat kan? Banyak yang nggak masuk akal sih dari pengakuan Raffi Ahmad ini. Tapi ngelihat kejadian ini, gue jadi inget kejadian ambulan yang pakai nguing-nguing lah tuh. Tapi ternyata nggak bawa pasien dia, tapi bawa batu. Virus arogansi warisan Jokowi itu udah jadi seperti kanker ganas di tengah kehidupan masyarakat kita. Gue belum nemu nih soal pencegahannya. Ada yang punya saran nggak dan masukan? Apa yang harus kita lakukan? Coba tulis di komentar ya. Oke, sekian dulu dari gue. Sorry to say kalau ada omongan gue yang nggak berkenan di hati kalian. Perbedaan jangan buat kita untuk berhenti berteman. Gue Iwan Chan, bye!